Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral asatidzah al-kurama, bapak-bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah, sesepuh bini sepuh di Sampanahan yang ikut hadir, demikian juga barangkali ada yang hadir dari aparat atau perangkat desa. Mudah-mudahan malam hari ini kita mendapatkan berkah dari Allah SWT. Dan tak lupa kepada tuan rumah yang malam hari ini ditempati peringatan Maulid Nabi atau sholawat keliling di Sampanahan hari yang ke-19 tadi ya. Alhamdulillah, luar biasa, Masya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan juga kelak kita mendapatkan syafaat dari junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, satu kenikmatan bagi kita warga Ahlussunnah wal Jamaah, dan sekarang ini juga banyak di tempat-tempat lain selain di Sampanahan yang melaksanakan peringatan atau maulid keliling ya, macam-macam lah. Ada yang seminggu, ada yang juga yang lebih dari itu, ada yang 40 hari, ada yang di sini berapa rencananya? 41 hari. Dan Bapak, ini semua adalah tradisi yang baik. Entah itu tradisi baru atau mungkin dulu sudah pernah, kita tinggal melanjutkan juga, adalah suatu hal yang baik. Gak perlu takut, termasuk takut dituduh bid'ah, sesat, gak perlu takut ya. Nah, kita jalani saja ya. Biar anjing-anjing itu menggonggong, Maulid Nabi kelilingan tetap berjalan. Alhamdulillah. Dan tentu kita ada harapan dengan baca maulid keliling itu 41 hari, berarti setiap malam kita melantunkan sholawat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna awlan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum aliyya sholatan. Inna, sesungguhnya, aulan nasi, orang-orang yang paling mulia, bi, yang terdekat denganku, yaumal qiyamah, kelak di hari kiamat, adalah aktsaruhum aliyya sholatan, orang yang paling banyak membaca sholawat atas diriku. Paling tidak di bulan maulid ini, kalau kita ikut keliling 41 hari dan setiap pertemuan bacaan-bacaan sholawat tetap dilantunkan, berarti apa? Menambah banyaknya sholawat yang kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita kelak di padang mahsyar termasuk orang yang dekat dengan beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah harapan kita. Kita kan gak pernah merasa aku hadir untuk pamer, aku hadir untuk bersombong-sombong diri gitu ya. Sebenarnya kalau hadir begini ini kan capek sebenarnya ya, dalam badi capek itu. Tapi capek kita ini luar biasa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan al-ujra ala hasabil masyaqqah. Pahala itu diberikan oleh Allah sesuai dengan ukuran seberapa berat kerja kita. Sama. Di dunia itu juga begitu. Ya, kerja ada dua ini. Kerja itu ada kerja otak, ada kerja fisik. Kadang seseorang kerjanya cuma duduk di kantor, tapi bayarannya besar itu. Karena yang kerja otaknya. Begitu juga ada orang yang kerja fisiknya. Misalnya menggali batu misalnya, ya, kemudian dijual, itu berat, tapi hasilnya juga cukup lumayan, gitu ya.
Nah, kalau misalnya hari ini dapat satu keranjang, ya harganya sebut saja lah 5.000 misalnya, besok dapat satu truk harganya bisa 100.000. Terlalu mana yang terbanyak kita bekerja itu ujroh atau bayarannya juga yang terbanyak. Maklum ini ya, demikian juga di akhirat nanti. Semakin kita capek, ya lelah, insya Allah lelah kita menjadi lillah, ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lelah, capek lelah, tapi lelah kita dicatat oleh Allah sebagai amalan yang lillahi ta'ala, maka pahalanya juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tentu tujuan utama kita melaksanakan maulid keliling semacam demikian ini. Yang kedua, kita berharap mudah-mudahan kita semua, kalau enggak kita semua, mudah-mudahan di antara jamaah ini ada yang bila mana orang ini ada akan membawa berkah bagi desa kita sampai. Nah, ada apa? Yaitu ada dari sekian banyak kelilingan itu yang ditakdirkan mimpi baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada di antara kita yang sampai diberi keberkahan mimpi Nabi, tidak perlu diceritakan. Tapi mimpi Nabi itu kalau ada di sekeliling kita berarti masih ada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang mendapatkan berkah karena banyak sholawat, lantas sampai mimpi Nabi, berarti orang ini istimewa. Kalau orang ini istimewa kemudian ikut berdoa, maka warga kampung pun akan mendapatkan berkah dari doa orang yang ditakdirkan dapat mimpi bertemu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita yang mimpi Nabi Muhammad. Allahumma. Mudah-mudahan kita semua mimpi Nabi Muhammad. Allahumma. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita yang ditemui oleh Nabi Muhammad dalam mimpi-mimpi kita. Allahumma. Jangan dikira mimpi Rasulullah itu enggak ada maknanya. Enggak. Nabi sendiri mengatakan, man ro'ani fil manam faqad ro'ani haqqon. Fa inna syaiton la yatamatsalu bi. Yang artinya barang siapa yang mimpi aku dalam tidurnya, sungguh dia mimpi aku dengan sebenar-benarnya. Karena setan tidak mampu menyerupai diriku, kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mimpi Nabi itu bukan sekedar kayak bunga tidur. Enggak, mimpi Nabi ada artinya. Karena itu kita bermohon mudah-mudahan di antara kita dengan 41 kelilingan itu ditakdirkan ada yang mimpi berjumpa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang lain disebutkan, man ro'ani fil manam fasayaroni fil yaqadah. Barang siapa yang mimpi aku dalam tidurnya, maka suatu saat dia akan bertemu atau melihat aku tatkala orang tersebut dalam keadaan terjaga, tidak tidur. Tidak tidur. Bukan kita melihat jasadnya Nabi, enggak. Tapi ruhaniyah Nabi. Ruhaniyah Nabi, roh Nabi. Ya, itu orang-orang tertentu diberi apa? Diberi kemampuan oleh Allah untuk didatangi rohnya Nabi dan orang tersebut bisa melihatnya. Tidak semua orang, tapi ini adalah orang-orang khusus. Yaitu orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang sholatnya ini benar-benar sempurna. Ibadahnya juga yang lain sempurna, zakatnya juga sempurna, waktu puasa juga sempurna. Nah, kemudian orang tersebut senang mendekatkan diri kepada Allah dan banyak membaca sholawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus bagaimana kalau ada orang? Nah, ini ada orang bertanya kadang-kadang. Ya, kalau ada orang bukan mimpi. Kalau mimpi sudah tadi selesai ya. Mudah-mudahan kita yang memimpi Rasulullah. Tapi bagaimana kalau suatu saat, menurut sebagian ulama dikatakan
orang yang pernah mimpi Rasulullah suatu saat sebelum orang ini meninggal, ada kemungkinan besar itu akan melihat langsung rohnya Nabi Muhammad SAW, ya, namanya yaqodotan, tatkala si orang itu sedang terjaga. Ini hadis, bukan kata saya, ini kata Nabi. Menurut para ulama, bahwa orang tersebut pertama, yang pasti kelak di padang mahsyar dia akan ditemui oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ini yang kita harapkan. Karena tatkala padang mahsyar ini tempat yang sangat menakutkan bagi setiap orang. Bayangkan, kita sekarang di Sampanahan ya. Ini malam hari saja panas demikian sampai perlu kipas angin itu ya. Padahal malam hari ini ya, nggak ada matahari. Kalau siang gimana ya kira-kira? Lebih panas. Saya tanya, mataharinya tuh berapa kilometer dari sini Pak? Berjuta kilometer. Ya, itu pun kalau siang hari tidak ada mendung, panasnya luar biasa. Betul. Itu kelak di padang mahsyar, matahari ditarik sampai sejengkal hasta atau mungkin lebih mudah 1 meter, 2 meter kayak lampu ini. Itu mataharinya. Matahari segitu ukurannya. Gimana kira-kira rasanya panasnya, Pak? Tidak bisa membayangkan kita. Ya, panasnya tidak bisa membayangkan. Nah, di saat itulah Nabi Muhammad SAW mengatakan, siapa yang dulu di dunia banyak baca sholawat kepadaku, maka dia ini dekat denganku. Dan Nabi Muhammad membawa midallah atau payung yang akan menaungi orang-orang yang ahli bersolawat kepada beliau Nabi Muhammad SAW. Maka orang yang tadi itu mimpi Nabi, sehingga suatu saat dia akan bertemu Nabi secara langsung, yaqodotan. Menurut sebagian ulama, bahwa kelak di akhirat dia akan langsung bertemu Nabi, berarti dekat dengan naungan Nabi. Di saat manusia kebanyakan kepanasan, menangis, menjerit, maka orang tersebut terlindungi dengan naungan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita yang termasuk dinaungi oleh naungan Nabi Muhammad SAW. Itu takwilan pertama. Takwilan kedua, kata sebagian para ulama, ya enggak begitu. Itu memang besok di padang mahsyar kita mendapatkan naungan dari naungan Nabi. Apalagi ahli sholat. Tapi betul-betul di dunia itu melihat seperti orang mimpi tapi dia tidak tidur. Sering kok kita itu begitu. Ya di sini bukan kita bicara mimpi Nabi atau ketemu Nabi. Sering kadang-kadang kita ini ada mendapati suatu kondisi, gitu ya. Kita tidak tidur, tiba-tiba seperti terlelap, kemudian mendengarkan sesuatu yang bisa kita rasakan, sedangkan anak-anak kecil bergurau, gitu ya. Bergurau, kita dengarkan anak-anak kita bergurau dan kita mendapatkan satu peristiwa seakan-akan kita tidak tidur. Memang tidak tidur walaupun tidak bisa berbuat apa-apa. Kan sering terjadi gitu. Ya. Maka terjadi juga kepada orang yang didatangi Rasulullah SAW. Roh beliau datang. Dan orang tersebut yang mempunyai keistimewaan karena banyaknya membaca sholawat, bisa melihat langsung baginda Nabi Muhammad SAW. Itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Roh menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dibagi menjadi 2. Ya. Pertama, roh orang-orang jahat, terutama orang-orang kafir. Itu tatkala mati, maka roh tersebut ditanya, "Marrabbuka?" Itu ya. Tidak bisa jawab orang kafir ya. Yang kedua, orang jahat, tidak pernah sholat, tidak pernah zakat, tidak pernah haji, tidak pernah puasa, melanggar syariat, ya, gak tobat-tobat. Ditanya, "Marrabbuka?" Ia menjawab, tapi repot. Allahu Rabbi misalnya. Sulit. Tapi bisa menjawab, karena dia muslim. Sulit jawab. Dijewer oleh malaikat. Cuman malaikat kalau jewer, gak sembarangan. Ya. Marrabbuka. Terus, "Waman nabiyuka?" Siapa nabimu? Ya karena jahat ya. Kalau kafir gak bisa jawab. Kalau orang jahat,
Maksudnya jadi sini tidak melaksanakan syariat Islam, diajak sholat tidak mau, sukanya adu ayam misalnya, ya dah. Diajak zakat tidak mau, sukanya beli narkoba misalnya. Ya, wah ini ditanya, waman nabiyuka, siapa nabimu? Juga menjawabnya sulit, kayak orang kena stroke gitu ya, sulit. Nabimu, Nabi Muhammad, nabiku, bisa jawab. Sentil sama malaikat cepat, tapi tangannya malaikat kan besar, habis itu. Apalagi orang kafir dia bisa jawab. Jadi sejak mati langsung disiksa oleh Allah SWT. Maksudnya Allah perintah kepada malaikat yang mengurusi siksa kubur, maka orang tersebut disiksa. Gak sempat berbuat apa-apa, namanya disiksa. Gimana dengan rohnya orang soleh? Gimana dengan rohnya orang yang cinta Nabi? Gimana dengan rohnya? Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang baik, orang-orang ahli tobat, orang-orang ahli ibadah. Maka tatkala kita sudah ditanya, "Marrabbuka?" Kita jawab, "Allahu Rabbi." "Wa man nabiyyuka?" Siapa nabimu? Kita jawab, "Muhammadun Nabi," dan seterusnya. Selesai pertanyaan. Semua pertanyaan kubur bisa kita jawab. Maka roh kita yang sudah bisa jawab pertanyaan itu diperintahkan untuk istirahat. Istirahat. Kalau istirahat, ya sudah. Bisa pergi kemana-mana. Bisa menengok keluarganya. Ya. Karena ada itu riwayat. Mayit kalau malam Jumat itu akan pergi ke rumahnya masing-masing. Bukan minta minum, bukan. Jangan dikasih kopi, jangan. Salah itu, adat salah. Apalagi minta rokok, sama sekali enggak. Mayat enggak butuh itu. Mayat butuh makanan dan minuman dari doa. Kita baca Yasin, kita baca doa, baca sholawat untuk mayat, itu makanannya mayat. Bukan, ayah saya, kakek saya ini dulu suka, apa namanya? Suka apa tadi? Suka makan pisang. Saya masakkan pisang ini nih. Ayah saya dulu, ibu saya dulu suka mie, itu buatkan mie misalnya. Kasih saya aja Pak, kasih yang hidup saya, yang saja ya, jangan kasih yang mati. Orang mati tidak butuh itu semuanya. Orang mati butuh kalau mereka menengok keluarganya hanya butuh untuk dibacakan Al-Fatihah dan doa. Selepas itu orang-orang mati yang dari kalangan orang baik-baik itu berkumpul, berziarah kepada orang-orang yang baik sesama orang-orang baik. Orang soleh bertemu orang soleh. Karena itu dikatakan al-arwahu junudun mujannadah. Roh itu satu dengan yang lainnya saling terkait. Yang baik akan kumpul yang baik, begitu. Nah, disinilah tatkala Nabi Muhammad SAW, ya, itu rohnya orang biasa sudah bisa ziarah satu dengan yang lainnya. Bagaimana dengan rohnya Nabi Muhammad SAW? Maka beliau juga akan hadir dalam segala kegiatan keislaman. Kita ini maulid Nabi, beliau rohnya bisa hadir. Ya, kenapa? Karena kita membacakan sholawat kepada beliau Nabi Muhammad SAW. Dalam satu hadis diriwayatkan bahwasanya bila mana ada seorang muslim mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah, maka Allah akan mengembalikan roh Nabi Muhammad kepada jasadnya guna untuk menjawab salamnya orang tadi. Ya, mungkin kalau ditakwili kita mengatakan assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah, beliau menjawab wa alaikassalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Ya. Karena itu Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bila mana ada maulid Nabi, ada maulid Nabi dilaksanakan dengan baik, tidak ada maksiat di situ, tidak ada pelanggaran-pelanggaran. Ya. Kadang-kadang ada, mohon maaf, kemarin saya dapat video ada tulisnya peringatan maulid Nabi. Ada 3 orang gadis joget-joget di atas mimbar. Ini namanya pelanggaran syariat. Pasti Nabi tidak mau hadir di situ. Pastinya rohnya Nabi. Pasti. Karena di situ ada pelanggaran syariat.
Ya. Tapi kalau kita semacam demikian ini, mudah-mudahan Nabi Muhammad hadir di tengah-tengah kita. Maksudnya roh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman mohon maaf bapak-bapak ya, kalau bisa ini pendapat para ulama salaf, para wali-wali kekasih Allah, kalau bisa di saat ada peringatan Maulid Nabi, biar Nabi itu hadir. Pesan saya ini mengikuti ulama-ulama salaf Ahlussunnah wal Jamaah, kalau bisa jangan ada yang merokok, Nabi Muhammad nanti tidak hadir, sayang gitu ya. Ya, mohon maaf. Boleh dibaca. Kalau bapak-bapak ingin klik saya ya, klik di mana banyak itu di Google itu ya. Hadir itu perkataan Imam Fulan, Imam Fulan, Imam Fulan. Sayang kita ini mengundang Nabi Muhammad kalau beliau tidak hadir. Sayang enggak? Sayang enggak? Kalau kita kepingin dapatkan syafaat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan ada yang ngerokok di saat Maulid Nabi. Nanti setelah selesai ngerokok nanti. Masih banyak waktu, ya, masih banyak waktu. Coba saya tanya, kalau kita sedang sholat Jumat di tengah-tengah makmum itu ada yang merokok, kira-kira pantas apa enggak, Pak? Enggak pantas. Ya. Oh, jamaah masjid pasti akan marah. Seperti itulah Nabi Muhammad barangkali ya. Karena itu kalau bisa harapan saya khusus Maulid Nabi berapa malam ini? 19 untuk ke-41 di saat ada Maulid sampai bubar nanti rokokannya di rumah. Betul? Anggap saja ini berangkat sholat Jumat kita sudah di tengah masjid, kan tidak pantas kan gitu ya. Ini bukan saya marah tapi ini anjuran ya, anjuran. Mudah-mudahan demikian. Insya Allah dengan apa yang kita lakukan, niat menghormati Nabi. Kalau beliau senang datang ke tempat ini atau ke tempat maulid kita ini, kelompok atau jamaah kita ini, kita harapkan ya mudah-mudahan kita termasuk kelak yang dicatat oleh Allah SWT di padang mahsyar mendapatkan naungan dari naungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin yang dirahmati oleh Allah, barangkali itu sedikit yang dapat saya sampaikan. Pesan saya sekali lagi ya, untuk besok malam dan seterusnya sampai akhir, mohon dengan sangat ya. Ayo kita hormati majelis kita hormati ya. Salah satunya kalau bisa jangan merokok di tengah majelis. Nanti waktunya masih banyak. Pulangnya jam berapa biasanya? Jam 10? Saya persilakan nanti jam 10 sampai subuh melekan rokokan tepat. Jangan di majelis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sepakat? Sepakat bapak-bapak? Yang di luar sepakat? Sudah dimatikan rokoknya? Bapak-bapak sudah dimatikan rokoknya? Alhamdulillah, terima kasih ya. Saya sangat senang sekali hadir di Sampanahan ini, apalagi setiap saat ada perubahan yang tambah bagus. Mungkin saya kesini sekitar 5 tahun yang lampau mungkin ya. Belum ada kelilingan gini ya. Kelilingan gini belum ada. Ini kan 3 tahun yang lampau ya. Alhamdulillah saya datang ke sini sudah ada kelilingan maulid gini. Dan insya Allah suatu saat datang ke sini lagi, semuanya ini kalau kelilingan mohon juga ditambah bajunya pakai baju putih, itu sunnah Nabi, dan tidak ada rokok di majelis kita. Sepakat? Sepakat? Mari pimpinannya ini ya, pimpinannya mengatur gimana bisa seragam putih-putih, ya. Biar ada perkembangan. Betul? Saya kan kawannya Guru Nanang, saya ini telepon, guru gimana guru, kan gitu ya, bocoran dong, kan gitu ya. Sudah pakai putih-putih enggak? Oh ya alhamdulillah putih-putih, berarti ada kemajuan. Ya, insya Allah kalau demikian akan terus berlanjut. Wah, gitu. Guru gimana guru, masih ada bawa rokok enggak? Gitu. Besok beli siwak yang banyak, ya, gantinya rokok sih. Wah, ya, mudah-mudahan demikian. Kalau sudah benar-benar ini tertata dengan bagus, wah ini betul-betul Sampanahan. Sampanahan adalah pecinta Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sejati. Allahumma amin. Itu saja. Kalau ada kata-kata yang kurang tepat, sindiran saya
sebenarnya nggak suka menyindir, Pak. Mohon maaf, saya paling nggak suka menyindir. Sukanya langsung ngantem, Pak. Saya ini. Nggak apa-apa ya. Kalau nyindir terlalu halus, Pak ya. Langsung aja gitu. Tapi insya Allah ini bukan dari kebencian hati, bukan. Ini rasa sayang, rasa cinta saya kepada majelis yang sangat mulia ini. Itu saja. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.